Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para kiai, para asatidz dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka belajar bersama, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita, pertemuan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap kita bisa mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pertemuan sebelumnya kita masuk maqalah yang ke-27. Ada syair di sana disampaikan, ya man bidunya gustaghol qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kita diingatkan kembali oleh syair ini bagi orang yang selalu sibuk ngurusin dunia saja. Yang dunia ini melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk boleh, tapi tidak boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya kalau bisa harus kaya. Tapi jangan sampai kekayaan kita melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan, yaman bidunya gustaghol qad gharrahu tulul amal. Kadang orang yang sibuk dengan dunia itu tertipu dengan angan-angan panjangnya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, semua dipengen, lupa niat Allah Subhanahu wa taala. Alam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Yang kelalaian tadi itu tidak terasa sampai ajal menjemputnya. Padahal apa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Ajal itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak bisa menyangka, tidak bisa mengira. Yang tua belum tentu duluan, yang muda belum tentu belakangan juga. Makanya tugas kita bersiap siaga untuk selalu menghadapi yang namanya al-maut itu. Kapanpun datang kepada kita. Yang sakit belum tentu juga, yang sehat kadang-kadang ada. Makanya kapan saja kita harus siap. Ketika itu datang, wal qabru sundukul amal. Nah, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya tiba-tiba tadi itu, pertanggungjawabannya mulai dari ketika kita di alam kubur. Bahkan kita di dunia ini pun pertanggungjawaban itu ada. Amal kita itu ketika kita melakukan A, maka biasanya balasannya akan B. Makanya ketika kita sekolah itu ada namanya sebab akibat. Kalau kita rajin, ya insya Allah pinter. Kalau kita malas-malasan, ya nilainya di bawah. Namanya sebab akibat. Di semua dunia ini ada sebab akibatnya. Tapi bedanya Allah ini ada sifat Rahman Rahimnya kepada kita semuanya hamba Allah ini.
Ketika kita salah nggak langsung dihukum. Kalau kita salah dihukum, katakan benjol kepala kanan, mungkin benjol semua kepala kita. Nggak kelihatan, nggak ada yang salah terus benjol kepala, nggak ada. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak langsung dihukum? Nunggu kita minta ampun, nunggu kita tobat. Makanya Rasulullah istighfarnya 70 sampai 100 kali per hari. Yang sudah jamin masuk surga, manusia terbaik lah, kita berapa kali sehari? Kadang kita lupa istighfar, habis sholat langsung pergi. Lupa wirid, lupa zikir. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kita hidup di dunia ini disuruh sabar. Masalahnya banyak. Lika-likunya juga banyak. Selama kita masih hidup, lika-liku pasti ada. Kalau enggak dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan siapapun lah. Bahkan dengan diri kita sendiri kadang pun ada masalah. Hati kita pengen semangat ibadah, tapi nafsu kita ngajak kita malas-malasan. Dengan diri kita aja kita ribut kadang-kadang, gitu. Berperang dengan diri kita. Nafsu kita berperang juga. Nafsu ngajak kemana, kita pengen kemana. Makanya jangan sampai nafsu kita matikan, jangan mati. Nanti kita jadi malaikat. Nafsu kita kendalikan. Makanya malaikat itu atau manusia lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Ada nafsunya, manusia ada nafsunya. Nabi Muhammad lebih baik daripada malaikat. Malaikat gak punya nafsu, suruh ibadah aja, suruh ini terus gitu. Kita dikasih nafsu. Ketika disuruh A, kadang melipir dulu baru ke A. Kadang suruh A, kita ngelakuin yang B. Padahal Allah sudah memberikan clue-cluenya yang terbaik mana, yang tidak baik mana. Kita semuanya sudah tahu yang baik mana dan yang tidak mana. Insya Allah kita sudah tahu semuanya. Tapi kadang-kadang tadi itu kita kalah dengan nafsu kita. Makanya sabar dalam ketaatan pun harus kita lakukan. Kita kesini tadi aja. Ada yang datang dari musola sana ikut, tapi sampai depan rumahnya belok rumah lah. Kenapa? Ya nafsu kita tadi itu. Makanya kita diminta untuk isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kita diminta untuk sabar dalam liku-liku hidup ini. Dan liku-liku hidup ini sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita lurus, ya sesuai dengan yang kita keimanan kita di situ. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Ruya ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri. Ini mungkin jarang kita dengar. Wa ashaddu min hatamis suyufi fi sabilillah. Wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada. Rasulullah bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada bersabar. Sabar aja, sabar. Kadang kita lulus ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita enggak lulus ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita dikasih, rezeki kita lancar, hidup kita tenang. Kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi fitrah kita manusia ini, hamba Allah ini, ketika susah, yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lagi lancar, yang diingat siapa? Anak istrinya. Ayo kita kemana? Ayo kita beli apa? Ayo kita mau ngapain ini ya? Biasanya gitu. Tapi ketika kita susah, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah masih ingat lah itu. Ada di antara kita juga yang susah nggak ingat juga. Larinya apa? Nyari hiburan. Hiburan yang tidak syar'i. Naudzubillahi min dzalik. Nyari kemana lah.
Kalau cuma ngopi doang ke warung sama ngobrol sama kawan-kawannya nggak masalah. Tapi kadang di antara kita ada yang nyari hiburan kemana, yang malah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah susah maksiat lagi, itu double susahnya. Makanya tarkud dunya amaru minas sabri, meninggalkan dunia itu lebih berat, lebih pahit daripada sabar. Kita punya katakan 100.000, diminta infak 25.000 atau 10.000 lah. Kadang kita berat. Kita punya duit 1.000.000, 2,5%-nya berapa? 25.000. Kadang kita berat. Kita diminta zakat profesi kan, meskipun perbedaan pendapat para ulama. Ada zakat profesi, ada yang bilang enggak ada. Nah, kalaupun kita enggak ada zakat profesi, ya kita infak tadi itu. Hitungannya 1.000.000 itu 25.000, 2,5%-nya. Dihitung berapa? Kecil sekali. 25.000 yang buat kita 975.000. Kadang itu berat. Kenapa? Ya dunia lebih manis dunia itu manis. Semua merasakan itu. Yang duitnya banyak, walaupun nggak punya duit, dunia itu manis. Makanya Islam itu sungguh luar biasa. Ketika kita yang manis, kita senang dunia tadi itu, diminta untuk melepaskan 2,5%-nya. Cuman 2,5%. Biar apa? Kita ini nggak terikat, hati kita nggak terikat dengan dunia tadi itu. Bahwa ada hak saudara kita. Meskipun hanya 2,5%. 1.025.000 doang. Kalau kita punya per bulan 4 juta, nah cuman 100.000. Kita 3.900.000. Makanya disampaikan, diingatkan oleh Rasulullah, tarkud dunya amaru minas sabri. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada sabar. Wa asyaddu min hatamis suyufi. Dan lebih pedih dari goresan pedang fi sabilillah ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena pisau saja, kegores pisau, kita lagi ngiris apa kena pisau. Innalillah, tenang gitu. Enggak ingat lagi, paling diobatin selesai. Dan kalau kita kehilangan duit 100.000, kehilangan 50.000, diingat terus sakitnya nggak sembuh lah. Makanya wa asyaddu min hatamis suyufi, lebih pedih daripada sayatan pedang tadi itu. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahullahu mithla ma yu'ti syuhada. Dan ada orang yang dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan dunia. Meninggalkan bukan berarti kita nggak suka dunia, suka semua. Tapi dunia yang kita miliki ini dalam rangka untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah gede, alhamdulillah. Kalau punya duitnya kita rumah gede, kita harus punya rumah gede. Bahkan di Ta'limul Mutalim itu disampaikan juga. Ketika kita mampu punya duit gitu loh, mampu bikin rumah gede kita buat. Cuman ilustrasinya di Ta'limul Mutalim itu apa? Imamah kalian itu besarkan. Besarkan itu kalau kita peci lah, undel-undel ya, yang itu yang dipakai di atas itu. Kalau raja-raja kan ketika imamahnya undel-undelnya gede, nah, itu dia orang kaya. Kemudian lapangkan lengan bajumu. Ini suruh lebarin, suruh gede itu kan kelihatan orang kaya. Kenapa disuruh gitu? Kita seorang muslim itu disuruh kayak gitu. Biar apa? Orang Islam itu gak direndahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh umat Islam kaya, umat Islam ini loh kuat. Kalau kita punya, tapi jangan dipunya-punyain. Kita belinya motor, katakan Beat, jangan pula nyari-nyari yang lain. Mampunya itu, alhamdulillah itu kita mampu itu. Walaupun kredit itu saat kredit boleh, tapi sesuai kemampuan juga. Kita per bulan berapa, nyarinya yang kadang kita sampai pusing sendiri ngurus angsuran. Kalau kita ngangsur kredit boleh, tapi jangan sampai pusing. Nah,
sesuai kemampuan kita. Kita mampunya rumah besar, insya Allah, alhamdulillah. Mampunya rumah kecil, ya alhamdulillah juga. Belum mampu masih ngontrak, ya nggak apa-apa juga lah. Kita sesuai kemampuan kita. Dan orang yang sanggup seperti itu dikasih karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita diminta itu bersyukur saja. Bersyukur itu kita lapang, dada kita itu lapang. Motor alhamdulillah, ada punya motor alhamdulillah, punya rumah alhamdulillah, rumahnya gede, motornya bagus alhamdulillah juga. Yang kita repot kadang-kadang, kita rumahnya udah kecil, motornya butut, nggak bersyukur lagi lah, tambah sempit lah hidup kita lah. Tambah repot, tambah pusing lah itu. Makanya yang bersyukur itu rumahnya gede, bersyukur lah, itu luar biasa itu. Jangan sampai kita, kalau dikata orang bilang itu belangsak 2 kali lah. Kita udah pusing, kita rumahnya udah sempit, ya, motornya butut, nggak bersyukur lagi ya, tambah rumah kita sempit, dada kita sempit juga. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bisa meninggalkan dunia tadi itu adalah orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diberikan para syuhada. Para syuhada itu apa? Luar biasa. Jiwanya ini dijual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditukar dengan surga. Kayak saudara-saudara kita di Palestina, diusir berapa kali sama Yahudi, gak mau dia mempertahankan tanah airnya. Kita juga berapa tahun dijajah Belanda, ya kita berjuang lah. Mungkin kita doakan saudara kita yang di Palestina mudah-mudahan segera merdeka. Ini bentuk bantuan kita, ya berdoa ini. Kalaupun ada donasi kecil-kecil lah kita donasi. Jangan ikut ke sana. Ngerepotin. Kita nggak bisa perang, nggak bisa apa ke sana, malah digotong pula kita lah. Ngerepotin. Yang kita mampu saja, punya uang kita sisihkan sebagian. Kita belum punya uang, doa kita maksimalkan. Nah, di antara cara meninggalkan dunia ada tipsnya di kitab ini. Watarkuha, di antara cara meninggalkan dunia yang pahit tadi itu apa? Qillatul akli. Kita makan kita sedikitkan. Artinya apa? Diminta untuk banyak puasa. Nah, kalau kita banyak makan, banyak gulanya biasanya. Nah, orang yang zaman sekarang nasinya kadang nasi merah yang nggak ada gulanya. Nah ini maksudnya qillatul akli, diminta untuk banyak puasa. Dan yang bisa puasa ini terutama puasa sunnah, kalau wajib insya Allah bisa semua. Mampu insya Allah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang sunnah-sunnah ini kadang kita berat. Yang lain nggak ada yang puasa, kita puasa sendiri. Berat. Maka di antara cara meninggalkan dunia tadi itu, untuk mengekang hawa nafsu kita tadi itu, kita diminta untuk puasa. Qillatul akli, menyedikitkan makan. Kalaupun gak kuat puasa, ya makan sarapannya sedikit. Udah sarapan lontong, ntar jam 9 makan lagi. Nah, itu namanya banyak makan. Akhirnya apa? Ngantuk, malas gerak. Wasyabai, dan meninggalkan kekenyangan. Kalaupun belum bisa banyak puasa, maka makan secukupnya saja, sekedar untuk bisa menguatkan badan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran sedikit banyak bukan banyak sepiring penuh, enggak. Tapi kita kuat ibadah, jatahnya sepiring penuh, ya itu segitulah cukupnya. Kan kita di antara kita ada yang makannya baru semangat itu kalau makannya sepiring penuh. Nah, berarti segitu porsinya. Nah, untuk bisa tidak cinta dunia tadi itu, yang porsinya tadi penuh atau menggunung tadi itu, nah dipangkas dikit. Inilah dunia kita tinggalkan itu diantaranya. Dipangkas dikit. Yang jatahnya ketika kita jajan di warung 50.000 sekali makan, nah dipotong dikit 40.000. Nah ini yang 10.000 ini kita sisihkan untuk mana? Ini menunjukkan kita tidak cinta dunia tadi. Artinya nafsu kita nggak kita penuhin semua, kita kurangi. Ini namanya
tarkuha qillatul aqli wasyab'i wa bughdus sana'i minan nasi. Di antara tarkud dunya adalah kita tidak suka dipuji orang lain. Kita diminta untuk apa? Ya, tidak gila pujian. Diminta untuk apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apapun harus ikhlas. Ini tidak suka dipuji orang. Artinya apa? Ketika orang muji ya nggak apa-apa, jangan dimarahin juga. Nah, ketika orang muji ya udah biarin kita muji. Tapi kita tidak bangga, tidak gede hati, tidak gede kepala atas pujian orang tersebut. Ya dipuji nggak dipuji kita tetap beramal. Dicela nggak dicela kita tetap beramal sesuai yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak boleh dipuji orang? Tidak boleh suka dipuji orang. Fa innahu man ahabba sana'a minan nasi ahabbad dunya. Orang yang suka dipuji orang, kemudian dia bangga dengan pujian itu, maka dia ahabbud dunya. Maka itu diantara bukti dia cinta dunia. Wa na'imaha dan kenikmatan dunia. Orang yang suka dipuji dan bangga dengan pujian itu, nah berarti itu diantara bukti dia cinta dunia. Gak dipuji dia semangat, gak dipuji dia malas, berarti itu diantara dia cinta dunia. Kalau kita dipuji gak dipuji, tetap aja beramal, tetap aja adzan, tetap aja salat qobliyah subuh, datang ke masjid sebelum subuh. Tetap aja kita bersihin musola, bersihin masjid, itu berarti dia tidak cinta dunia. Wa man sarran wa ma sarrahun na'ima kullan na'imi falyad'ud dunya wasana'a minan nasi. Orang barang siapa yang senang dengan setiap kenikmatan, maka seharusnya dia itu meninggalkan dunia dan meninggalkan pujian dari orang lain. Artinya dipuji nggak dipuji, kita harus tetap beramal sesuai yang sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, kadang kita ketika dicela, dibilang sok alim, dibilang sok soleh, kita berhenti. Nah, ini termasuk riya juga di situ. Tarkul amal li ajlin nas, riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Kita qobliyah subuh, kita azan tiap subuh, azan terus. Bapak ini biar dianggap suaranya bagus. Kemudian besok nggak mau azan lagi kita. Nah, itu riya di situ. Mau dipuji nggak dipuji ya kita tetap aja. Kalau memang tugas kita ya tugas kita. Nah, kita kerjain saja terus. Kecuali ada jadwal kita katakan hari Sabtu, kita nggak ada jadwal azan dari Sabtu, kita azan pula di hari Sabtu. Kerajinan namanya di situ. Kecuali di hari Sabtu udah nggak ada orang lain, yang jadwal dia nggak ada, nah kita maju. Itu namanya apa? Tidak suka dipuji orang lain. Kemudian hadis berikutnya, rawa Ibnu Majah annahu qala man kanat niyyatu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tadgud dunya raghimah wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang niatnya karena akhirat, dia beramal apapun itu, kecil maupun besar, kelihatan urusan dunia maupun kelihatan urusan akhirat, niyatu al-akhirah, niatnya akhirat. Kalau niatnya semuanya akhirat, apa dampaknya? Jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan mengumpulkan kekuatannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dia akan menjadikan cukup dalam hatinya. Artinya pemberian Allah yang ada pada saat ini itulah jatah kita. Jangan lupa berusaha juga, berusaha harus maksimal. Tapi ketika sudah usaha maksimal, hasilnya segitu-segitu aja, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Kadang kan kita rajin, tapi hasilnya segitu-segitu aja. Ada yang kadang di waktu-waktu tertentu kita melakukan hal biasa aja, tapi rezekinya banyak. Ya,
yang itulah memang jatah kita saat itu. Makanya dikatakan di Al-Hikam, kitab Al-Hikam itu disampaikan di situ kita tidak boleh iri dengan orang lain. Apapun itu. Ada di antara kita yang dia namanya makomnya. Makomnya itu muktasib. Dia pekerja lapangan. Ada yang berat kerjaannya. Yang dia melakukan dengan fisik kerjaannya. Itu namanya muktasib. Ada yang namanya mutajarrid. Dia kerjaannya tidak pakai fisik, tapi pakai pikiran. Nah, kadang di antara dua orang ini ada yang iri-irian. Wah, enak mah kamu enak, antum enak. Yang kerjanya pakai otak tadi itu, pakai pikiran, pagi kerja, sore selesai urusan, gak dibawa pulang kerjaannya. Tapi yang kerjaannya tadi muktasib, yang dia kerjanya pakai fisik, lihat kawannya yang pakai pikiran, iri juga. Wah, antum main tenaganya aman, nggak pakai tenaga kerjanya. Jadi saling iri-irian. Ketika itu terjadi, ketika yang kerjanya pakai pikiran tadi itu suruh nyangkul, belum tentu bisa. Kalaupun bisa, nggak sebagus yang biasanya pakai fisik. Yang kerjanya pakai fisik tadi itu suruh mikir, ya nggak nyambung juga. Makanya kita posisi apa kita saat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting posisi kita tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kerjaan kita muktasib maupun mutajarrid, kita pakai fisik maupun pakai pikiran, itu apa? Niatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita lakukan, Allah akan mengumpulkan kekuatan kita, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan cukup di dalam hatinya. Artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhkur dunya raghimah, dunia akan datang kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki Allah yang menentukan. Kalau kita sudah sampai situ, nah kita akan bersabar. Kita akan ridho ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok usaha lagi, maksimal lagi. Usaha maksimal sertai doa, insya Allah Allah akan merubah derajat kita tadi itu. Ketika dirubah oleh Allah, jangan sampai lupa mengingat Allah. Ada salah satu sahabat, namanya siapa lupa saya, Salabah atau siapa namanya. Minta sama Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya. Doakan saya punya apa? Ya punya kekayaan lah. Rasulullah minggir. Enggak digubris lah permintaan tadi itu. Sekali enggak digubris, dua kali enggak digubris, tiga kali enggak digubris, 4 kali dikabulkan Rasulullah. Didoakan Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika kekayaannya bertambah, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun keadaan kita saat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita lakukan, hati kita akan merasa tenang tadi itu. Kekayaan berada di hati kita. Bersyukur insya Allah kita akan menjadi kaya. Wa makanat niyatuhu, dan siapa yang niatnya itu ad-dunya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan memporak-porandakan urusannya. Artinya apa? Pusing terus. Ini belum dapat, ini belum dapat, ini belum dapat. Kenapa? Merasa belum terpenuhi semua keinginannya. Sehingga lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah memporak-porandakan urusannya dan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Artinya merasa kurang terus. Kalau kita nggak bersyukur, berapapun harta yang kita miliki, pasti kurang terus. Boleh kita merasa kurang terus, tapi jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita katakan yang ukuran sekarang, kita pengen besar lagi, ya kita berusaha lagi. Tapi usaha kita tidak melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Pagi kerja, malam lembur, boleh juga, boleh. Tapi jangan lupa waktunya sholat, kita sholat. Kalau bisa jamaah ke masjid. Waktunya tilawah, kita tilawah dulu sebentar. Sejus, setengah juz, seperempat juz. Itu yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak bersyukur tadi itu, maka kekurangan terus akan menghampiri kita, merasa kurang terus sehingga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu kita lakukan, dunia pun ya segitu-segitu aja, nggak bertambah. Kenapa? Ya merasa kurang terus. Rumahnya sudah bagus, sudah gede, pengen rumah sebelahnya lagi. Rumah sebelah nggak dijual, apa? Biar tambah gede lagi rumahnya. Mobilnya udah bagus, pengen 2, 3 lagi. Akhirnya apa? Ya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi al mautu ya tiba-tiba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makalah yang ke-27. Makalah yang ke-28 makalah tsaminatu wal isrun, makalah yang ke-28 an Abi Bakrin Asyibli rahimahullahu taala, beliau mengatakan inni uhibbu an ahibalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Fa kaifa la tuhibbu ya sayyidi antahibali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Ini Abu Bakar Asyibli mengatakan, beliau termasuk ulama besar yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ilahi wahai Tuhanku, inni uhibbu an ahibalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Ya Allah, saya suka, saya cinta mengadukan mengadukan kekurangan kebaikanku. Artinya kebaikan kita ini masih sedikit. Kebaikan Abu Bakar Asyibli itu masih sedikit. Beliau ngadu, ya Allah, amal saya masih sedikit. Nah, kita juga harus mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita masih sedikit. Paling banyak kewajiban kita lakukan, tapi diterima apa enggak ya enggak tahu kita. Tapi tugas kita, kewajiban kita sudah selesai kita lakukan. Kalau bisa ditambah lagi amal-amal sunnah. Kenapa? Kenikmatan yang kita terima itu lebih besar daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi contoh kita Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Rasulullah sholat tahajud wajib. Kita sunnah doang. Sunnah pun kalau ingat kita sholat lah. Rasulullah wajib tiap malam, padahal jamin masuk surga, tiap malam tahajud. Lah kita yang lemah, yang nggak tahu dosanya tiap hari berapa puluh dosa kita. Tapi Rasulullah selalu tahajud tiap malam, bahkan hukumnya wajib bagi Rasulullah. Lah kita sunnah. Sunnah pun belum tentu sepekan sekali, belum tentu sebulan sekali. Padahal ketika kita tahajud itu kenikmatan, ketenangan akan kita dapatkan. Ya kalau kita ibadah sehari-hari, kita rajin itu, kita lebih tenang daripada kita jarang ibadah tadi itu, atau ibadah seadanya. Kita lebih tenang ibadah kita rajin. Kita jamaah, tiap waktu jamaah. Ketika kita azan di jalan, azan kita berhenti sejenak, sholat dulu. Jadi kita lebih tenang hidup kita, lebih nyaman. Beda kalau kita sedang lagi malas itu, malah gak karuan hidup kita, pikirannya kemana-mana kalau kita lagi malas itu. Tapi kalau kita rajin, kita tenang, hidup enak. Makanya Abu Bakar Asyibli ini mengatakan selalu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan dia untuk melakukan kebaikan. Kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa la tuhibbu ya sayyidi antahibali jami'a sayyati ma'ghinaka maulaya anni. Ketika kita melakukan kebaikan itu pada dasarnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya Abu Bakar Asyibli ini pengen mengadu kepada Allah, amalnya masih sedikit, agar dikasih karunia oleh Allah untuk bisa beramal lebih banyak lagi.
Kita juga sama, amal kita sedikit, kita ingin beramal lebih banyak lagi, makanya kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak butuh ibadah kita. Ketika kita rajin itu, Allah juga nggak tambah kemuliaannya, enggak. Kita nggak rajin, nggak berkurang dia kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur maka dia bersyukur pada dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Barang siapa yang jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya dia jihad untuk dirinya sendiri. Yang masuk surga juga dia juga lah itu. Yang kalau kita bersyukur, yang tenang juga kita sendiri. Kemudian ada apa? In ahsantum li anfusikum. Ketika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kalian sendiri. Ayat yang lain, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apa yang kalian persembahkan amal soleh li anfusikum itu untuk kalian sendiri. Nah, yang sebaliknya, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi. Barang siapa yang pelit, maka pada dasarnya dia pelit pada dirinya sendiri. Kembali ke kita semua amal kita. Di hadis Rasulullah dari Nabi juga disampaikan, walaupun semua manusia, semua jin, semuanya itu soleh, sesoleh orang yang paling soleh di antara kalian. Jadi kita nih orang paling soleh, paling rajin itu. Semuanya kayak gitu semua. Itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun sama. Walaupun kalian ini bejat semuanya, sebejat orang yang paling bejat di antara kalian. Itu afjaru qalbi rajulin wahidin. Artinya orang paling bejat di antara kita. Semuanya kayak gitu. Tidak mengurangi kemuliaan Allah juga. Makanya kembali kepada kita semuanya. Sebab akibat kembali kepada kita. Kita yang rajin, kita yang tenang, kita yang semangat juga kita yang dapatkannya. Kalau di pesantren itu siapa yang banyak ngaji maka dia banyak hafalannya. Kan sering kita sampaikan kayak gitu. Gak ada yang gak rajin tiba-tiba banyak hafalannya, gak ada. Yang semangat ya kita yang menikmati tadi itu, semuanya kembali ke kita. Makanya Abu Bakar As-Sibli itu mengatakan selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan amalnya tadi itu. Karena amal yang dia lakukan itu kembali kepada dia sendiri. Tidak menambah kemuliaan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah juga. Makanya kalau kita beramal itu ya tidak usah mikir yang lain. Antar ini orang gimana, ya udah biarin aja. Kita beramal, yang penting kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bilang mau apapun kita lanjut aja terus. Kadang ada yang iri, ya, rajin amat sih, gitu. Soleh amat sih. Kira tepat waktu, rajin-rajin amat dah. Kadang kita menormalisasi yang telat-telat itu lah. Ini yang kadang kita nggak benar. Nah, yang telat udah biar itu kita tinggalin lah. Kita menghormati yang rajin-rajin ini, yang tepat waktu ini. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada waqad ajazani ba'dul fudala an aqra'a ba'da salatil jum'ati sab'a marratin hadil abyat ats-tsalatsa min bahril wafir. Ada yang sering kita bilang sholawat ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi fahabli zullati wa firdunubi fa innaka ghafiriz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbit ala nihajil qawimi. Ini ijazah dari sebagian ulama ya, suruh baca. Kenapa suruh baca? Artinya ilahi wa Tuhanku lastu lil firdausi ahla. Saya tidak cocok menempati surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, dan saya enggak kuat di neraka jahim. Ini yang kadang salah ini. Ala naril jahimi. Ini yang kurang pas. Yang benar ala naril jahimi. Narinya enggak ada alif lamnya. Jadi ala naril jahimi.
Fahabli zullati waghfir dunubi, maka berikanlah saya karunia, maafkanlah zullati kesalahanku, waghfir dunubi dan ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau maha pengampun atas dosa. Ini diminta untuk baca, kadang-kadang suruh baca. Kenapa? Biar kita ingat ini, kita itu di firdaus surga itu enggak pantas, tapi nggak kuat juga di neraka. Nah, kalau kayak gitu apa? Ketika kita baca, maka akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Udah pantas-pantasin aja lah kan gitu. Fahab li zullati waghfir dunubi, maka ampunilah dosaku dan ampunilah kesalahanku. Kemudian wa amilni muamalatal karimi, perlakukan saya sebagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang mulia. Wasabbit 'alan nahjil qawimi, dan tetapkanlah saya kepada jalan yang lurus. Maka ketika kita sebelum salam itu Allahumma tsabbit qalbi ala dini, kita diminta itu untuk menetapkan hati kita, menetapkan diri kita di agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hidup sehari-hari ini kadang lupa, kadang lalai, kadang kita males. Banyak tadi itu. Kadang nafsu kita lebih besar daripada akal kita, sehingga kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika itu jalan, akal kita kalah dengan nafsu kita tadi itu, ya kita lah kembali malas-malasan tadi itu. Tapi enaknya kita ketika kita sudah paham agama, ketika kita sedang malas tadi itu, kita akan segera kembali. Tapi kalau pemahamannya sedikit, malas tambah jauh dia. Kalau kita paham agama, ketika malas, ya sehari, 2 hari maksimal, habis itu kita balik lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu bisa kita sampaikan. Yang pertama tadi itu, kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar kita bisa meninggalkan dunia. Kita tidak diminta untuk meninggalkan semua dunia kita sehingga kita nggak butuh dunia, tidak. Tapi yang diminta adalah dunia yang kita punya saat ini titipan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita punya ini titipan Allah, dan ini dalam rangka untuk jalan atau membantu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita pasti kurang amal. Kita sebagai umat manusia, umat yang lemah, umat Nabi Muhammad ini amalnya masih sedikit. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta berharap kepada Allah, minta kepada Allah karunia-Nya, hidayahnya, agar kita bisa melaksanakan amal yang lebih banyak lagi. Karena amal yang kita lakukan itu kembali kepada kita sendiri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas sesuai yang kita lakukan. Kita baik, balasannya baik, kita buruk juga setimpal dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya, Bu?